Ada. Sebelum memulai, saya tanya kepada Bapak Ibu, ada yang sudah memiliki Perpres 46? Halo? Belum ada kapal Ibu Ica, mesti download kapal. Siap Kok ada sudah. tulisnya. Siap sudah. Oh, sudah? Iya. Karena informasinya bahwa ujian ini akan memakai Perpres 46. Karena modul-modul sudah disesuaikan dengan Perpres yang terbaru ya, Perpres 46. Jadi Bapak Ibu, kami harap sebentar saya share untuk konsolidasi Perpres 46, karena pada saat ujian nanti sekalipun disuruh open book, yang pasti hanya Perpres yang bisa dibawa. Tidak boleh HP, tidak diperkenankan, hanya Perpres. Karena semua soal-soal itu ada di Perpres. Baik, saya izin share screen soal. Dapat lihat toh? Dapat lihat? Halo? Bisa, Ya? bisa Ibu Ica. Bisa. Bisa? Ya. Bisa. Saya minta partisipasinya dari siapa yang mau berpartisipasi untuk membacakan soal ini? Cecep, Siap Ibu Ica. silakan Pak Oke, Cecep. yang pertama, mohon izin Ibu Ica, saya langsung baca soalnya, Pak. Calon penyedia konstruksi dari kota Ternate yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tender yang dilaksanakan di Provinsi Utara. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. A. Efektif. B. Transparan. C. Terbuka. D. Efisien. Yang mana nih? Untuk kepada seluruh Silakan. teman-teman yang bisa Nah, menurut Pak jawab. Cecep, C Kalau terbuka. saya itu transparan, Pak. Terbuka. Terbuka. silakan tulis di kolom chat untuk jawabannya. Oke. C ya, C. Siapa lagi nih? Ada yang berbeda pendapat? Oke. Sudah lebih dari 5 orang yang menjawab C, berarti jawabannya C, Bapak Ibu. Untuk prinsip Oke. pengadaan barang jasa itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Prinsip pengadaan barang dan jasa. Ada Efektif. empat. Empat. Ada yang lain? Efektif, transparan, terbuka, apalagi? Efisien. Enggak. Sien, apalagi? Akuntabel. Nah, coba setuju, Ibu Sulfia. Adil. Silakan Ibu Sul. Iya. Ya, Iya. Efisien, efektif, Terus yang transparan, transparan, terbuka, Ini kamar sedikit, ini kamar sedikit. efisien, bersaing, adil, akuntabel. adil dan akuntabel. Akuntabel. oke. Terima kasih jawabannya, benar sekali. Prinsip pengadaan barang jasa itu ada 7, Bapak Ibu. Ini biasanya, ini hanya dong kasih putar-putar saja. Jadi tolong dipahami efektif itu yang bagaimana, efisien itu, Nanti tepangkan sini. transparan, terbuka, bersaing, Oh, adil, dan ini waktu itu akuntabel. melingat tuh ada. Nomor 2, silakan Ibu Sul.
Halo Ibu Sulfia. Iya, siap. Ya, Dinas Penanaman Modal Kota Ternate akan melakukan pengadaan mobil pajak keliling dengan nilai 300 juta melalui e-purchasing. Proses purchasing. e-purchasing. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan oleh jawaban Jawabannya ini harus dilihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa di sini? Purchasing. e-purchasing. Purchasing. Apalagi? Nilainya 300 juta. Nah, nilainya. Dalam setiap soal itu harus diketahui dulu kata kuncinya apa supaya gampang. Jawabannya apa, Ibu Sul? Di atas 300 juta. Dengan nilai 300 juta berarti di atas 200 melalui purchasing. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan. Silakan tulis di kolom chat jawabannya. Yang mana kan purchasing proses pengadaan tersebut 300 juta hanya pekerja pengalihan. Pak Rahmat Abdullah, Pak Jufri A, Pak Rahmat B, ada lagi? Pokja Ibu Nurain A, Pak Imran B, B. yang menjawab B tadi mana? Ibu Unia. Oh, jawab pengadaan. Ibu Usul tadi jawab B. Siap, B. Ah, kenapa? Alasannya kenapa jawab B? Eh, karena prosesnya melalui proses tender, terus dengan nilai di atas 200 juta melalui e-purchasing. Ada lagi yang jawab A? Ada yang jawab A? Pak Jufri? Jawab pengadaan. Saya bilang salah. Pejabat pengadaan. Halo? Kenapa memilih A? Karena salah satu yang A, kalau yang A itu salah satu tugas PPK itu adalah dalam e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. ya betul. Karena dia melalui ini kata kuncinya nih. Ya, metode pemilihan itu ada e-purchasing, ada tender, ada swaklola, ada tender cepat, ada pengadaan langsung, dan ada penunjukan langsung. Jadi e-purchasing ini adalah tugasnya PPK bila di atas 200 juta. Jadi ini adalah kata kuncinya. Untuk tugas PPK itu, Bapak Ibu tolong baca di Perpres. Ada ya, melaksanakan e-purchasing seperti yang disampaikan Pak Jufri tadi ya. E-purchasing di atas nilai paling sedikit 200 juta. Untuk keempat ini PPK Pokja Pemilihan PP PPTK, ada yang tahu pelaku-pelaku pengadaan itu ada berapa? Pelaku pengadaan barang jasa. Ada yang tahu? PA, KPA, apalagi? PPK, PPK, apalagi? oh,
pokja pemilihan, Pejabat Pokja, pengadaan. pejabat pengadaan, agen pengadaan dan penyelenggara sewa kelola, terakhir penyedia itu adalah pelaku pengadaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti baca di Perpres, sebentar baru saya share. Jadi tugasnya BPK ya ini atas 200 juta. Kalau di bawah 200 Ibu, Di bawah 200 pejabat pengadaan Bapak. purchasing ya. Iya, di bawah 200 purchasing juga di pejabat pengadaan. Sekarang Pak siapa nih? Pak Ismail. Silakan dibaca, Pak. Ada yang bisa bantu selain Pak Ismail? Baru abis itu ke sini coba pilih Ternate. Toh? Ini apa dia nama UPD. Jadi langsung sampai selatan. Ada yang bocor ini ya? Coba Ibu Nuraeng atau Pak Arif, baca Siap. soal ini. Ya. Ada tender pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran 1,1 miliar rupiah dengan nilai HPS 1 miliar. Penawaran pemenang sebesar 750 juta rupiah. Berapa nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan sebelum penandatanganan kontrak? A. 5% Kata-kuncinya dari mana ini? kontrak. B. B. 5% dari HPS. C. 5% dari pagu anggaran. D. 5% dari sisa pagu anggaran. Kata kuncinya apa Pak Arif? Kata kuncinya HPS. Ya, HPS 1 miliar dan dia menawar 750 juta. Ya. Ini kata kuncinya, HPS 1 miliar, dia menawar 750 juta. Jadi untuk jaminan pelaksanaannya 5% dari HPS. berapa? 5% dari HPS. Ada jawaban lain? A. 5% dari nilai kontrak. Ada lagi? 5% dari nilai kontrak, Ibu. Ada lagi? Hanya A dan B yang jawaban tadi? Ada yang berbeda? Yang jawab A tadi Bapak atau siapa ini Pak Halan ya? iya benar. Kenapa jawab apa? Untuk jaminan pelaksanaan itu nilai penawarannya itu eh, di bawah 80% sampai 100% dari nilai HPS dan nilai jaminan pelaksanaannya itu 5% dari nilai kontrak. Ya. Selanjutnya itu saja? Iya, Ya. untuk di bawah 80% dari nilai HPS itu 5% dari HPS itu kalau HPS. Jadi 750 ini dia berapa persen Pak? Dari 1 miliar ini. 75. 5% saja, Bu. Dia turun berapa persen? 5. Dia turun berapa persen ini sehingga dapat 750. Turun 25%, Ibu. Ya. Berarti turun 25% kan? Iya. Berarti jawabannya apa? Dia sudah melebihi dari 80%. Ya, sudah di bawah dari 80%. Sudah 25, kalau dia 80 sampai 100,
Berarti kalau 80% kan dia 20% turunnya. Dan ini sudah melebihi, berarti dia sudah di bawah 80%, Bapak Ibu. Nih, Iya. berarti jawabannya B. B. Ya, 5% dari HP. HPS. Jadi ini kata kuncinya nih. PPHPS 1 miliar dan penawaran pemenang itu 750. Dia turun sekitar 25% dari HPS. Nanti Bapak Ibu baca untuk nilai jaminan-jaminan itu di pasal 33. Perpres ya, ada di pasal 33. Nomor 4. Metode pemilihan. Gadang, Mas Gadang. Metode. Ada yang bisa bantu? Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan diperhitungkan sebelumnya, yaitu penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, atau tender. Ada yang bisa jawab? Silahkan tulis di kolom chat. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung, siapa yang jawab tadi? Jufri. Ada yang lain? D tender. Ada yang jawab tender. Ada yang lain? Pak Arif? Jawabannya, ini kata kuncinya Bapak Ibu, satu kesatuan konstruksi, ya, dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan. Jadi jawabannya A. A. Penunjukan langsung. Ada yang bisa jelaskan sama saya untuk penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat. Tender ini termasuk apa? Metode pemilihan. Seperti yang saya sampaikan tadi tuh Bapak. Metode pemilihan itu ada 5. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Itu harus itu dihafal, Pak. Nomor 5. Untuk nomor 4 ini Bapak Ibu bisa pelajari di pasal 38. Perpres ya. Penunjukan langsung itu dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Untuk silakan nomor 5. Siapa yang Pemilihan yang tidak setuju pada jawaban sanggah terkait pemilihan pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan menyampaikan sanggah banding yang ditujukan kepada A. Pokja, B. PPK, C. APIP, D. KPH. D KPA. kata kuncinya apa ini Bapak Ibu? Sanggah banding. Sanggah banding.
Siapa yang jawab tadi tuh ya? Siapa yang jawab? Ibu Sul? Siap. Sangga banding. Ini kata kuncinya sangga banding. Sangga banding peserta pemilihan yang tidak setuju pada jawaban Sangga Pokja. Sekarang kan dia sudah memberikan sanggahan ke Pokja, tetapi dia tidak puas. Ya, kemarin kayaknya Pak Sukri jelaskan. Ditujukan ke siapa untuk sangga banding? PA, KPA. KPA. PA atau KPA. Sangga banding PA. Yang ada di sini Pokja, PPK, APIP, dan KPA. PA atau KPA. Ada yang lain? Jawaban yang lain? KPA, Bapak Ibu ya, adik. Kalau hanya sanggahan, hanya sangga Pokja. ini ditujukan ke Pokja. Pokja pemilihan. Tetapi kalau sudah sangga banding, itu ke KPA atau PA. karena KPA yang berwenang menjawab sangga banding beserta tender pekerjaan. Slide. Peda bola jam ke situ terus. Nomor 6. Sudah panggil slide dan dia ketahui. Nomor 6, silakan Pak Arif. Proses pemilihan penyedia konstruksi pembangunan jembatan di Kota Ternate senilai 500 juta rupiah dilaksanakan oleh A. PPK, B. Pokja Pemilihan, C. Pejabat Pengadaan, D. PPTK. Banyak hal. Kuncinya apa ini? 500 juta di atas. Kata kuncinya ini. Senilai 500 juta. Senilai 500 juta dilaksanakan oleh Pokja Pokja pemilihan. pemilihan. Pokja pemilihan. Ada yang bisa jawab salah satu tugas Pokja pemilihan apa? Kenapa dia nih? Salah satu tugas Pokja pemilihan itu Menyusun dan menetapkan dokumen. ya. Apalagi? Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi di atas 200 juta. Melaksanakan pemilihan penyedia. Ini kenapa ini ya? Sign in saja Ibu. Ini. Nomor 7. Nomor 7, Ibu Sul. Jaminan. Atau Pak Gadang? Pak Gadang ada? Pak Gadang? Ada Ibu. Silakan Pak Gadang. Apa itu? Jaminan pemeliharaan pada pekerjaan konstruksi diberikan sebesar 5% dari nilai kontrak. Iya. B. 5% dari nilai kontrak. nilai kontrak. Pak Gadang,
Siap. Bisa dijelaskan jaminan itu ada berapa pada pengadaan barang jasa? Jaminan apa? Ya. Jaminan uang muka, Ya. jaminan pelaksanaan, Ya. jaminan pengelolaan. Jaminan apa lagi? Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, apa lagi? Saya tahu cuma 3 itu. Jaminan sangka banding. Dan satu lagi? Jaminan penawaran. Jaminan penawaran. Jadi ingat itu Pak Mas Gadang ya. Saya Bu. Saya orang Untuk bicara yang pakai besar jaminan suara itu akan kita dengar sudah. penjelasan tentang jaminan itu ada pada pasal 35. Jadi benar jaminan pemeliharaan pada pekerjaan konstruksi diberikan sebesar 5% dari kontrak. Yes. Betul. Nomor 8. Nomor 8. Ada yang bisa bantu? PPK Dinas Kesehatan sedang melaksanakan kontrak tahun jama pembangunan gedung RSUD Kota Tikep senilai 50 M dengan masa pelaksanaan 2 tahun dengan jenis kontrak lamsam. Kapan penyedia dapat diberikan penyesuaian harga? Jawabannya? Apakah A pada bulan ke-13 sejak penandatanganan kontrak atau B pada bulan ke-13 sejak penawaran penyedia atau C tidak diberikan penyesuaian harga atau D pada bulan ke-13 sejak pengesahan dokumen anggaran. Jawabannya? C. C. Siapa yang jawab C tadi? Pak Jufri. Ada jawaban yang lain? C. C karena jenis kontraknya lamsam. Siapa tadi? Baik. Mas Gadang. Mas Gadang jawabannya apa tadi Mas Gadang? Mas Gadang jawab apa tadi? Sinyal putus-putus. C, Bu. C. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Jadi kata kuncinya yang mana ini? Kata kuncinya. Kontrak lamsam. Jenis kontrak lamsam. Ya, kontrak lamsam. Kalau kontrak harga satuan, misalnya ini kontrak harga satuan. Diberikan penyesuaian harga itu pada bulan keberapa? Pada bulan ke-13. Pada bulan ke-13 sejak jangan cuma hanya pada Sejak bulan ke-13. sejak penandatangan kontrak. Ada jawaban yang lain? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mendapati soal seperti ini, yang ada kalimat penyesuaian harga, kata kuncinya itu dilihat dari jenis kontraknya. Kalau lamsam, kalau jenis Itu tidak bisa. kontraknya lamsam, dia tidak diberikan penyesuaian harga. Kalau jenis kontrak harga satuan, maka
diberikan penyesuaian harga itu pada bulan ke-13 sejak penandatanganan kontrak. Kalau kontrak gabungan Ibu, Sama, bisa diberikan penyesuaian harga pada bulan ke-13. Tapi kalau hanya lamsam toh ini tidak bisa. Tidak bisa. Itu ada di Perpres. pasal di Perpres ya, pasal Ya. 37. Nomor 9. 9 ini. Baca bertanggung jawab. Siapa yang bisa bantu? Baca. Dinas PU Kota Ternate akan melaksanakan pembangunan jalan senilai 150 juta rupiah dengan bentuk kontrak berupa SPK. Berapa nilai maksimal uang muka yang dapat diberikan? A 15%, B 20%, C 30%, D 50%. Alasannya? Alasannya apa? Dijawab. Iya, alasannya apa? Berapa? Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya. Nilai 150 juta. Oke, nilai 150 juta. Jadi dapat diberikan uang muka Oke. berapa persen? Kalau sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja apa ini? Berapa? D? C. C 30%. C 30%, Mas. Ada jawaban lain? D 50%. D 50. Yang jawab 30 tadi Mas Gadang. Alasannya apa Mas Gadang? 30%. Karena nilainya 150 juta di bawah 400. Ada yang jawab B? Ada yang jawab B? B untuk jasa konsultasi, Bu. 20%. Ini pembangunan jalan ya, pembangunan jalan. Iya. Jadi kalau B Nah, itu coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Kalau untuk 15% itu diberikan uang muka untuk penyedia yang nilainya berapa? Yang 20%, yang 15%. Yang 15%. Atas 15 miliar. yang 15% untuk nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak, Bu, yang 15% itu. Ya. Kalau untuk yang 20, jadi untuk yang 15 itu untuk kontrak tahun jamak, Bapak Ibu. Iya, untuk Kontrak tahun jamak. Kalau 20%? Untuk jasa konsultasi. 500. Konsultasi. 500 juta, 500 miliar. 20% itu untuk jasa konsultansi. Kalau 30%? Untuk kontrak yang lebih dari 2,5 miliar sampai 15 miliar, Bu. Nah, ya. Dari 2,5 sampai 15. Jadi yang 50 ini untuk yang antara 50 juta sampai 200 juta, Bu. soal ke-10. Silahkan ada yang bisa bantu baca. Apa S? Faris? Jabat pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate akan melaksanakan pengadaan laptop senilai 50 juta rupiah melalui e-katalog. Metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Tender, B. Seleksi, C. Pengadaan langsung, D. E-Purchasing. Jawabannya? Kata kuncinya apa di sini?
Arif. 50 juta. E-katalog. Kata kuncinya ini e-katalog ya. Ini sudah disebutkan e-katalog. Jadi metode pemilihannya E-purchasing. ya e-purchasing. Sekarang saya bagi tips untuk Bapak Ibu. Saya share dulu Perpres 46 ya. Copy dulu dan saya share di itu. Saya ambil dulu Perpres. Perpres nih. Ini saya share. Perpres ya Bapak Ibu. Jadi tips dari saya. Saya kirim di kolom chat itu Perpres. Jadi Bapak Ibu, tips dari saya kalau diperkenankan untuk membawa Perpres, ya. Contoh misalnya ini Perpres, ya tentu. Nah, misalnya ini Perpres, jadi Bapak Ibu tempel di sini. Kelihatan tidak ya? Iya, Ibu. Nah, misalnya begini ya. Nih. Misalnya ini Perpres nih. Jadi Bapak Ibu beli yang kayak begini nih. Kinot. Posit ya namanya. Ya, posit. Kinot. Tuh, jadi Bapak Ibu tempel begini, ditulis di sini. Misalnya prinsip pengadaan. Jadi Bapak Ibu tulis langsung prinsip pengadaan di sini, tempel sini. Supaya pada saat ada soal tentang prinsip pengadaan, Bapak Ibu tinggal langsung buka. Ditandai seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu langsung buka. Kalau tidak, waktu habis untuk buka Perpres. Bapak Ibu so absen? Siap sudah. Nanti pelajari lagi modul-modul yang pernah di-share waktu pelatihan. Kalau tidak salah Pak Aris yang share. Untuk kota tiket pernah di-share toh Bapak Ibu? Siap, Bu. Siap sudah, Bu. Iya, karena itu sudah modul-modul penyesuaian. Modul penyesuaian Perpres 46. Jadi soal-soal nanti itu akan menggunakan Perpres 46 Bapak Ibu. Izin Ibu, Ya, apakah di saat ujian nanti itu apakah diperkenankan untuk open book atau seperti apa? iya, kalau pengalaman sebelumnya itu diperkenankan untuk open book. Ya, open book hanya Perpres yang bisa dibawa. HP tidak dikasih izin ya. Untuk HP itu saya bilang kalaupun Perpres disuruh bawa, Bapak Ibu harus kasih tanda pakai ini kayak post-it begini, langsung tulis misalnya di sini pengertian pengadaan barang dan jasa. Baru lagi di sini pelaku pengadaan, supaya ada soal tentang pelaku pengadaan atau prinsip pengadaan, Bapak Ibu langsung buka saja. Tidak lagi per lembar Bapak Ibu buka begini itu. Itu
tips yang jitu. Karena beberapa teman-teman saya begitu. Baik, makasih Ibu. Dari Tidore, sudah isi absen. Sudah, Bu. Untuk Ternate, isi absen ya. Karena untuk Ternate ini akan saya evaluasi besok. Siapa yang sudah 5 kali tidak mengikuti, Absen, Ibu. 5 kali tidak mengikuti, link absen sudah di-share itu. 5 kali tidak mengikuti pembelajaran ini, itu kami anggap mengundurkan diri. Karena Bapak Ibu, masih ada teman-teman yang Ibu mau Ica, ikut. Ya, saya punya tuh mulai dari hari pertama sampai ini absennya nggak bisa Bu Ica. Seperti kemarin diminta login terus ini coba lain nggak bisa. Pak siapa ya, Pak? Pak Imran, Imran Tidore. Imran Perkintan tuh, Tidore.